Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amri Wicaksana. Di sini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual menurut saya yang akan saya sampaikan pada slide-slide berikutnya. Silakan menyimak. Perlu diketahui ada 5 nilai yang ada dalam guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, reflektif. Berikut nilai-nilai yang akan saya terapkan dalam kegiatan saya pada saat menjadi guru penggerak. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Wujud pencerminan dari nilai ini tentunya dengan merealisasikan kegiatan yang berpihak pada murid dengan rencana awal, yaitu tahap perencanaan awal pembelajaran, berkomunikasi bersama murid dengan tahap menganalisis kebutuhan murid akan pembelajaran yang diinginkan yang disesuaikan dengan karakteristik dari murid. Contohnya dengan membuat survei sederhana kepribadian murid, berkomunikasi secara langsung dalam kelas dengan membuat catatan-catatan kecil tentang karakteristik, riwayat kesehatan, kekurangan kelebihan, kesepakatan, maupun kegiatan yang diinginkan oleh murid. Dari situ akan saya analisis untuk membuat agenda kegiatan baik mingguan, bulanan, tribulan, semester, maupun tahunan, dan berusaha menemukan formula pembelajaran yang menyenangkan, tentunya disesuaikan dengan patokan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Contoh kegiatan yang menyenangkan antara lain dengan pembelajaran di mana saja murid bisa belajar dan memodifikasi permainan maupun peraturan sesuai dengan kreativitas dalam pembelajaran. Tak kalah penting juga menganalisis kebutuhan fasilitas penunjang dalam pembelajaran agar pada saat pembelajaran fasilitas yang diperlukan sudah siap untuk digunakan demi terciptanya pembelajaran. Dengan begitu, saya berharap pembelajaran berpihak pada murid terwujud dengan baik dan sukses sehingga murid merasa nyaman, aman, dan bahagia dalam proses belajar. Yang kedua, nilai kolaboratif. Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan nilai kolaboratif tentunya yang pertama dimulai berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin maupun mengusulkan kegiatan agar dapat menemukan bakat dan potensi murid, baik soft skill maupun hard skill, dalam menggali maupun mengakomodir minat bakat murid. Contohnya, membuat kegiatan praktek pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, bekerja sama dengan melibatkan rekan sejawat dalam membuat program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, maupun menjadi evaluator kegiatan. Contoh kegiatannya berkolaborasi, penerapan olahraga dengan ilmu lain bersama guru kelas. Contoh kegiatan yang lain juga membuat agenda pekan pertunjukan bakat murid di sekolah. Bekerja sama dalam evaluasi diwujudkan dengan berkomunikasi secara intensif untuk bersama-sama membuat daftar bakat murid. Bersama guru kelas dalam mengidentifikasi bakat anak agar dapat ditemukan dan diasah serta diarahkan dengan tepat. Yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu kolaborasi dengan orang tua wali murid dalam pendampingan anak. Contoh kegiatannya berupa pembuatan jurnal pendampingan dan membuat program pendampingan orang tua dan murid bersama di kelas. Dengan begitu, semua pihak dapat menciptakan ekosistem sekolah yang saling memberi dukungan satu sama lain. Nilai yang ketiga yaitu inovatif.
Kegiatan yang dapat dicerminkan dari nilai inovatif yaitu guru beradaptasi dengan zaman yang berlaku pada saat ini dengan menggunakan metode yang terbaru, perlengkapan, aplikasi perangkat penunjang, maupun menciptakan proyek-proyek baru bersama murid maupun pribadi. Contoh kegiatannya antara lain mengagendakan pembelajaran olahraga dengan memanfaatkan teknologi maupun aplikasi dalam pembelajaran. Contoh kegiatan lain adalah memberikan pembelajaran yang mengajak murid berpartisipasi aktif dalam membuat maupun memodifikasi peralatan olahraga yang sesuai dengan standar anak untuk dapat digunakan pada pembelajaran, dan tidak lupa untuk selanjutnya dapat diagendakan pameran karya murid di sekolah secara umum. Nilai yang keempat yaitu mandiri. Kegiatan yang mencerminkan nilai mandiri antara lain yang saya lakukan yaitu membuat agenda berkala untuk mengupgrade diri maupun ilmu pengetahuan yang saya miliki dengan mengikuti pelatihan, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta yang menunjang profesionalitas dalam mengajar dan pembelajaran. Selain itu, kegiatan yang saya wujudkan yaitu memberikan misi, memupuk budi pekerti, membentuk adab, dan membentuk karakter dalam kehidupan untuk dapat dilaksanakan setiap individu murid dan saya pribadi berupa jurnal kebiasaan luhur dengan evaluasi pada tiap akhir bulan untuk diberikan apresiasi dan reward. Yang kelima yaitu nilai reflektif. Pencerminan dari nilai reflektif antara lain dengan kegiatan pemberian evaluasi dan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran dan mengajak diskusi siswa apa yang didapat dari pembelajaran serta apa yang diharapkan untuk pembelajaran berikutnya. Yang kedua, mengajak dan meminta rekan sejawat untuk memberikan kritik dan saran terhadap pembelajaran yang saya lakukan untuk dapat diperbaiki lagi ke depannya. Yang terakhir, menulis dan mencatat, juga merencanakan refleksi secara pribadi agar diperbaiki kembali untuk pembelajaran berikutnya maupun kegiatan berikutnya. Demikian nilai guru penggerak yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Apabila ada saran dan kritiknya, mohon ditulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih.